Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mari Bercerita. Tempat di mana Anda bisa menemukan kisah-kisah penuh makna dan inspirasi datang. Sebelum lanjut ke kisahnya, tulis dulu dari mana saja kota asal kalian di kolom komentar, agar Mimin tahu dari mana saja penikmat kisah inspiratif di channel Mari Bercerita. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Mari Bercerita, agar tidak ketinggalan kisah-kisah penuh makna, inspirasi, dan pelajaran hidup yang menyentuh hati. Aktifkan juga lonceng notifikasinya. Mimin doakan agar kalian selalu diberi kesehatan, dilimpahkan rezekinya, dihindarkan dari segala bentuk hutang, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mari kita lanjut ke kisahnya. Namaku Bagas Pranata. Usiaku 26 tahun. Gelarku bukan sarjana atau magister, melainkan tukang ngarit. Sebutan itu sudah melekat sejak aku lulus sekolah menengah atas, saat aku memutuskan tidak melanjutkan kuliah dan memilih fokus membantu ibu mengurus kambing. Bagiku, hidup sederhana di desa, berlumur keringat dan aroma jerami yang manis, jauh lebih jujur daripada kemewahan kota yang seringkali penuh kepalsuan. Pagi itu, seperti biasa, aku menyusuri jalan setapak di pinggir hutan menuju ladang tempat rumput gajah tumbuh subur. Punggungku sudah terbiasa memanggul arit dan karung goni kosong. Desa kami ini tenang. Suara hanya berupa siul angin dan gesekan dedaunan. Namun, di perbatasan jalan desa dan jalan utama kabupaten yang aspalnya mulus, ada pemandangan yang aneh. Sebuah mobil sedan hitam legam teronggok di tepi jalan, seolah ia salah tempat. Mobil itu begitu mengilap, mencerminkan langit biru dan pohon rindang di sekelilingnya. Harganya pasti bisa membeli seluruh kambing dan tanah milik keluarga kami. Di sampingnya, berdiri seorang perempuan. Penampilannya sangat kontras dengan latar belakang hutan dan ladang. Rambutnya disanggul modern, pakaiannya rapi seperti baru keluar dari majalah, dan sorot matanya tajam, terlihat jelas sedang kesal dan frustrasi. Dia mondar-mandir sambil sesekali mengetuk-ngetuk kap mobil. "Mbak, ada masalah?" tanyaku ragu-ragu. Aku menaruh karung dan aritku, lalu menggaruk kepala yang tidak gatal. Aroma keringat dan rumput yang menempel di kaus kumalku seolah berteriak, "Jauhi orang elit ini, gas!" Perempuan itu menoleh. Matanya yang indah itu menatapku dari ujung kaki sampai ujung kepala. Tatapan menilai itu membuatku sadar betapa lusuhnya aku, berbalut celana pendek bekas dan kaos oblong belel. Aku sempat mencium ketiakku sendiri, takut aromanya mengganggu. "Ya, mobil saya mogok," jawabnya, nadanya terdengar lelah. "Saya sudah menelepon montir, tapi mereka bilang baru bisa datang 2 jam lagi. Saya harus segera sampai di Jakarta. Ini sudah terlambat." "Boleh saya lihat, Mbak?" tanyaku memberanikan diri. Dia mengangkat sebelah alisnya. Jelas dia meragukan kemampuanku. Kamu yakin?" "Saya bukan montir bengkel, Mbak," kataku cepat, tidak ingin dia salah sangka. "Tapi saya sering bantu memperbaiki motor atau traktor bapak-bapak di desa. Mesin diesel, mesin bensin, hampir sama prinsipnya." Dia menghela napas, menyerah. "Baiklah, silakan, tapi jangan rusak apa-apa." Aku mengangguk. Dia kemudian membuka kap mobil itu. Mesinnya terlihat rumit, penuh kabel, dan bersih seperti baru dicuci. Aku mendekat, mencermati setiap detail kecil. Aku teringat pengalaman bapak yang traktornya sering mati mendadak karena getaran. Jemari tanganku yang kasar dan menghitam oleh tanah dengan hati-hati meraba sambungan kabel. Dan benar saja, di sudut yang tersembunyi, aku menemukan satu kabel di kotak sekering. Aku menduga itu fuse box yang kendur karena getaran. Itu adalah masalah sepele, tapi mematikan mesin secara total. Aku mengeluarkan pisau lipat kecil yang biasa kugunakan untuk mengupas rumput keras. Lalu dengan ujungnya yang tumpul, aku menekan dan mengencangkan kabel itu kedudukannya. Aku menutup kap mobil dan mundur sedikit. "Coba dinyalakan, Mbak," kataku. Perempuan itu, yang kemudian aku ketahui bernama Maya Dwi Pangga, masuk ke dalam mobilnya dengan skeptis. Beberapa detik kemudian, deru mesin halus itu kembali hidup, nyaring membelah kesunyian hutan. Maya keluar dari mobilnya, tampak terkejut, namun senyum lega akhirnya merekah di wajahnya.
Senyum itu menghilangkan ketegasan yang tadi terpancar, menggantinya dengan kehangatan. Astaga! Terima kasih banyak, Mas, serunya. Saya tidak tahu harus berbuat apa tanpa bantuan kamu. Ini, ambillah sebagai ucapan terima kasih. Dia membuka dompet kulitnya yang tipis dan mengeluarkan beberapa lembar uang ratusan ribu. Jumlahnya lumayan besar. Mungkin setara dengan gajiku selama 2 bulan mencari rumput. Aku mundur selangkah. Tangan kananku secara refleks menyentuh gagang aritku. Tidak usah, Mbak. Saya senang bisa membantu, kataku tulus. Saya sudah janji sama ibu, kalau ada rezeki, jangan dicari dengan memanfaatkan orang yang sedang kesusahan. Maya terdiam. Ia menatapku lebih dalam dari sebelumnya. Bukan lagi tatapan meremehkan, tapi tatapan penuh minat dan keheranan. Dia memasukkan kembali uangnya dengan pelan. Bagas, kataku singkat saat dia bertanya namaku. Terima kasih, Bagas. Saya Maya, katanya sambil mengulurkan tangan. Aku menjabat tangannya, merasa tidak enak karena tanganku masih sedikit kotor. Sudah kewajiban warga desa menolong yang kesulitan di daerah kami, kataku sambil tersenyum, kemudian bersiap mengambil kembali arit dan karungku. Tunggu, Bagas, panggilnya lagi, menahanku dengan pandangan matanya. Saya harus segera ke Jakarta, tapi ada hal yang lebih penting yang ingin saya tanyakan padamu. Bisakah kamu ikut saya sebentar? Saya akan pastikan kamu tidak rugi waktu. Aku mengerutkan kening. Apalagi ini? Masalahnya, aku harus segera ngarit. Mbak, kambingku sudah menunggu. Tolong, ini sangat penting dan tidak akan memakan waktu lama. Desaknya, suaranya kini terdengar mendesak dan sedikit putus asa. Ini menyangkut keselamatan dan masa depan saya. Aku ragu. Tapi tatapan matanya yang tadi dingin kini memancarkan permohonan yang tidak bisa kutolak. Aku mengangguk. Baiklah, Mbak. Tapi sebentar saja, ya. Dan dengan begitu, aku, si tukang ngarit berkaos belel, duduk di kursi mobil mewah yang baru saja kuperbaiki, meninggalkan tumpukan rumput dan kambingku sejenak, tanpa menyadari bahwa pertemuanku dengan Maya Dwi Pangga akan mengubah seluruh tatanan hidupku. Aku duduk di kursi belakang sedan hitam mewah itu, mencengkeram erat ransel kecilku yang berisi arit. Interior mobil ini berbau seperti kulit baru dan parfum mahal. Sangat asing bagi hidungku yang terbiasa dengan aroma tanah basah. Maya mengemudi pelan, tidak menuju Jakarta, melainkan ke sebuah kafe kecil di pinggir kota yang terlihat sepi dan eksklusif. Terima kasih sudah mau ikut, Bagas, ujar Maya sambil mematikan mesin. Saya tahu ini aneh. Tapi saya tidak bisa membicarakan ini sambil berdiri di pinggir jalan. Kami duduk di meja sudut, jauh dari pandangan orang lain. Ia memesan kopi yang namanya terdengar rumit, sementara aku memilih teh tawar hangat. Jadi, apa masalah penting yang Mbak bilang tadi? Tanyaku. Maya meletakkan cangkirnya. Pandangannya tidak lagi tajam seperti CEO, melainkan tampak lelah dan sedikit rentan. Bagas, saya akan bicara terus terang. Mulainya, saya adalah janda dengan 1 anak perempuan, usianya 6 tahun, namanya Rani. Saya juga seorang CEO. Anda tahu artinya itu di lingkungan saya? Artinya, saya adalah target. Target bagi pria-pria yang hanya melihat saya sebagai pintu masuk ke aset, saham, atau posisi. Aku diam, mencoba mencerna. Di desa, seorang janda akan mendapatkan simpati dan bantuan. Tapi di dunia maya, status itu justru menjadi masalah. Saya muak, Bagas. Saya butuh perisai. Bukan bodyguard yang dibayar, tapi seseorang yang benar-benar bisa berdiri di samping saya, di mata hukum dan di mata masyarakat. Seseorang yang memiliki integritas dan membuat orang lain segan. Dia menatapku lagi, kali ini dengan intensitas yang lebih dalam. Tadi pagi, Anda menolak uang saya. Anda menolak imbalan yang pantas, hanya karena Anda merasa membantu itu adalah kewajiban. Di dunia saya, orang seperti itu sudah punah. Anda tulus, Bagas. Anda tidak memanfaatkan keadaan saya yang mogok. Jantungku mulai berdebar kencang. Aku merasa akan terjadi sesuatu yang gila. Saya akan langsung ke intinya, katanya, suaranya pelan dan mantap. Saya menawarkan Anda untuk menjadi suami saya.
Bagas. Suami kontrak. Hanya untuk 1 tahun. Aku terbatuk keras, menyemburkan sedikit tehku. Mbak. Mbak serius. Sangat serius, tegasnya. Kita akan menikah secara hukum di kantor urusan agama. Anda akan pindah ke Jakarta. Tugas Anda sederhana. Mendampingi saya di acara-acara sosial dan kantor, bertindak sebagai suami pelindung bagi saya dan terutama bagi Rani. Di hadapan orang, Anda adalah suami saya yang sah. Aku merasa seperti sedang menonton sinetron murahan. Aku, Bagas, tukang ngarit, menikah dengan seorang CEO? Logika warasku menjerit. Mbak Maya, saya hanya orang desa. Pendidikan saya pas-pasan. Saya hanya tukang ngarit. Dunia kita jauh sekali. Orang-orang akan tertawa. Mereka akan mencibir Mbak, mengira Mbak sudah gila menikahi orang seperti saya. Mereka pasti mengira saya hanya mengincar harta Mbak. Maya tersenyum tipis. Justru itu poinnya, Bagas. Saya akan memberitahu mereka, jika perlu, bahwa Anda menolak uang saya. Mereka boleh mencibir, tapi di depan Rani, saya butuh sosok ayah yang tulus. Saya mengamati mata Anda saat Anda menolak uang itu. Anda tidak serakah. Dan itu sudah cukup bagi saya. Aku menarik napas panjang. Pikiranku berkelana. Ibu, kambing, ladang. Bagaimana aku bisa meninggalkan semua itu? Bagaimana dengan syaratnya? Tanyaku, mencoba mencari celah untuk menolak. Syaratnya, Anda mendapatkan gaji bulanan yang layak, lebih dari cukup untuk menafkahi keluarga Anda di desa. Anda mendapatkan kamar terpisah. Perjanjian ini murni profesional. Tidak ada tuntutan harta, tidak ada hubungan fisik, tidak ada hak milik setelah kontrak selesai. Setelah 1 tahun, kita akan bercerai baik-baik, dan saya akan memastikan masa depan Anda terjamin. Entah itu modal usaha di desa atau apapun yang Anda inginkan. Keheningan menyelimuti meja kami. Aku memikirkan ibu, yang sudah terlalu tua untuk bekerja keras. Aku memikirkan kesempatan yang entah datang dari mana ini, kesempatan untuk mengubah nasib keluarga. Aku menatap Maya. Ia terlihat sangat membutuhkan perlindungan. Bukan perlindungan finansial, tapi perlindungan dari kejamnya dunia elit yang ia geluti. Aku merasa iba dan terpanggil. Saya punya syarat, kataku setelah berpikir keras. Pernikahan ini harus didasari saling menghormati. Dan setelah 1 tahun, saya tidak mau 1 sen pun dari harta Mbak, kecuali gaji yang sudah disepakati per bulan. Saya hanya ingin kembali ke desa dengan kepala tegak, bukan sebagai pria yang memanfaatkan janda kaya. Maya mengangguk, matanya bersinar lega. Setuju. Itu sangat adil. Beberapa hari kemudian, aku berdiri di sebuah kantor notaris yang megah di ibu kota kabupaten. Aku mengenakan kemeja terbaikku yang sudah kekecilan. Di hadapanku, ada surat perjanjian pranikah yang isinya dingin dan terperinci. Hak, kewajiban, durasi, dan konsekuensi. Itu adalah janji pernikahan yang paling tidak romantis di dunia. Aku dan Maya, kami menandatanganinya. Kemudian, kami ke kantor urusan agama, KUA. Tidak ada pesta mewah, hanya wali nikah dan beberapa saksi dari pihak Maya. Dengan 1 kalimat ijab kabul yang sah, aku, Bagas Pranata, si tukang ngarit, resmi menjadi suami dari Maya Dwi Pangga, CEO ternama, dengan ikatan kontrak selama 12 bulan. Saat kami keluar dari KUA, aku membawa 1 tas kain kecil berisi pakaianku. Maya, sebagai istriku, membuka pintu mobil mewah itu untukku. Selamat datang di hidupku yang rumit, Bagas, katanya. Selamat datang di hidup baruku yang asing, Maya. Jawabku. Aku tahu, pernikahan ini adalah kontrak, sebuah peran yang harus kumainkan. Tapi saat itu, aku merasakan tanggung jawab yang jauh lebih besar daripada sekadar kontrak. Tanggung jawab moral untuk melindungi perempuan ini dan anaknya. Aku harus bersiap menghadapi Jakarta, dunia yang sama sekali tidak kukenal. Perjalanan dari KUA menuju rumah Maya di Jakarta terasa seperti perjalanan melintasi dimensi. Semakin jauh kami meninggalkan area pinggiran, semakin tinggi bangunan yang menjulang, semakin sesak jalanan oleh mobil-mobil mahal. Aku hanya bisa terpaku menatap jendela, merasa takjub sekaligus terintimidasi.
Rumah yang dimaksud Maya bukanlah rumah biasa, melainkan sebuah penthouse mewah di salah satu gedung apartemen elit. Ketika lift membawa kami ke lantai teratas, aku menelan ludah. Ini bukan sekadar tempat tinggal. Ini adalah mahakarya arsitektur. Setelah pintu terbuka, aku melihat pemandangan Jakarta yang gemerlap dari jendela kaca setinggi langit-langit. Lantainya mengilap, perabotan minimalis, dan semuanya terasa dingin, bersih, dan sunyi. Aku memanggul tas kain kecilku yang berisi 2 setel kaos dan celana. Kontras dengan kemewahan di sekelilingku. "Ini kamarmu, Bagas," kata Maya, menunjuk sebuah kamar tamu besar yang terpisah dari kamar utamanya. "Semua kebutuhanmu akan dipenuhi. Kalau ada yang bingung, tanyakan saja pada Mbak Surti, asisten rumah tangga di sini." Aku mengangguk kaku. Aku merasa seperti tamu, bukan suami. Kami sepakat untuk mempertahankan batasan ini, dan aku menghargainya. Namun, canggungnya luar biasa. Aku bahkan bingung bagaimana cara membuka tirai otomatis yang ada di kamar itu. Baru saja aku meletakkan tas, pintu kamar itu diketuk. Ayah Raka. Seorang anak perempuan kecil, berambut ikal dan bermata cerah, berlari masuk dan langsung memeluk kakiku. Dia adalah Rani, putri Maya, berusia 6 tahun. Aku membeku. Belum ada 1 jam aku di sini, dan panggilan, "Ayah," itu langsung menghantamku. "Rani, ini Bagas, suami baru Mama." "Panggil saja Om Bagas," koreksi Maya lembut. Rani mendongak, wajahnya polos. "Tapi Mama bilang, dia sekarang ayah Rani. Kenapa bukan ayah Raka?" Aku tersenyum tipis. "Ayah Raka? Boleh saja, sayang. Terserah Rani," kataku, berjongkok agar setara dengannya. Aku belum pernah punya anak, tapi naluriku memberitahuku untuk bersikap setulus mungkin. Sejak saat itu, Rani menjadi jembatan kehidupanku yang asing ini. Di mata Rani, aku bukan CEO atau tukang ngarit. Aku hanyalah seorang ayah baru yang bisa memperbaiki sepeda roda 3 yang rusak, yang bisa diajak bermain petak umpet di antara perabotan mahal, dan yang mengajarkan cara menanam kacang hijau di pot kecil di balkon. Keesokan harinya, aku mulai menjalankan peranku sebagai perisai Maya. "Hari ini kita ada gala dinner dengan kolega bisnis," kata Maya saat sarapan. "Kamu hanya perlu mendampingi saya. Jangan khawatir, Bagas, kamu hanya perlu terlihat berwibawa." Mengenakan jas pinjaman yang terasa agak kebesaran, aku mengikuti Maya ke acara tersebut. Aku merasa semua mata tertuju padaku, menanyakan siapa pria desa berpenampilan kaku ini. Di acara itu, aku berhadapan langsung dengan intrik yang diceritakan Maya. Ada seorang rekan bisnisnya, Pak Dharma, pria parubaya dengan tatapan mata yang terlalu akrab pada istriku. Saat Maya sedang berbincang serius, Pak Dharma mendekat dan meletakkan tangannya di lengan Maya sambil berbisik, "Nona Maya, bisnis ini bisa lebih mudah kalau kita bicara di tempat yang lebih privat. Suami Anda kan terlihat sibuk dengan camilan." Napas Maya tertahan. Aku melihat kilatan amarah dan rasa tidak nyaman di matanya. Kontraku berbunyi, bertindak sebagai suami pelindung. Aku langsung melangkah maju, berdiri persis di antara Maya dan Pak Dharma. Postur tubuhku mungkin tidak setinggi atau sebesar bodyguard profesional, tapi aku berdiri tegak. "Maaf, Pak Dharma," kataku dengan suara tenang namun tegas. Aku menatap mata Pak Dharma, tidak gentar sama sekali. "Istri saya sedang berbicara bisnis dengan Anda. Saya rasa urusan privat bisa menunggu setelah pekerjaan selesai. Dan dia tidak suka sentuhan yang tidak perlu saat bekerja." Pak Dharma terkejut. Wajahnya merah padam. Dia bergumam minta maaf dengan canggung, menarik tangannya, dan menjauh. Maya menatapku. Ada campuran rasa syukur, terkejut, dan emosi yang sulit kuuraikan di matanya. Kami tidak bicara apa-apa, tapi genggaman tangannya di lenganku, erat dan nyata, adalah ucapan terima kasih terbaik. "Terima kasih, Bagas. Kamu benar-benar melindungiku," bisik Maya, saat kami berjalan menjauh. "Itu tugas saya, Maya," jawabku. Meskipun ini adalah kontrak, aku merasa bahagia karena bisa memberikan rasa aman yang tulus. Malam itu, saat kembali ke penthouse, suasana terasa berbeda. Dingin dan sunyi. Tapi kini ada sedikit kehangatan karena tugas berhasil.
Aku kembali ke kamarku, melepas jas pinjaman itu, dan kembali mengenakan kaos oblong belel andalanku. Aku adalah pria yang berdiri di antara dua dunia. Pria desa yang tulus dengan kaos belel, dan suami kontrak yang berwibawa dalam jas mahal. Dan entah mengapa, peran itu mulai terasa nyaman. Hidupku di Jakarta berubah menjadi serangkaian sandiwara. Aku harus berperan sebagai suami CEO yang karismatik dan berwibawa. Padahal hatiku masih bergetar setiap kali lift bergerak terlalu cepat. Meskipun gaji yang dijanjikan Maya sudah ku transfer sepenuhnya untuk ibu di desa, harga diriku setiap hari diuji oleh pandangan mata orang-orang elit. Kami sering menghadiri acara-acara sosial. Di sanalah aku merasakan betapa tebalnya tembok pemisah kelas sosial. "Suami Anda pekerjaannya apa, Nona Maya?" tanya seorang sosialita dengan senyum manis yang tersirat ejekan. Pertanyaan itu selalu menjadi paku yang menancap di dadaku. Maya selalu menjawab dengan elegan, "Bagas adalah konsultan yang sangat berharga bagi saya. Ia lebih suka bekerja di balik layar, menjaga privasi." Jawaban itu selalu memicu bisik-bisik. Aku tahu apa yang mereka pikirkan. Pria muda pengangguran yang beruntung menikahi janda kaya. Mereka menganggapku suami simpanan yang dibayar. Tapi Bagas yang sekarang tidak boleh kembali menjadi Bagas yang minder. Aku adalah perisai Maya, dan perisai tidak boleh rapuh hanya karena cemoohan. Satu-satunya hal yang nyata dan tulus di rumah ini adalah Rani. Saat aku pulang dari acara yang melelahkan, Rani selalu menungguku dengan gambar coret-coretannya. Hari ini, ia menggambar sebuah traktor dan seekor kambing di samping kami bertiga. "Ini ayah di desa," jelas Rani polos. "Tapi sekarang ayah jadi pahlawan mama." Kata-kata Rani selalu mengingatkanku pada tujuan sebenarnya dari kontrak ini. Konflik yang sesungguhnya datang seminggu kemudian. Saat itu kami sedang makan malam di restoran mewah, bukan untuk urusan bisnis, tapi sekadar makan malam keluarga, trio kontrak kami. Tiba-tiba, seorang pria tampan berjas mahal mendekati meja kami. Wajahnya terlihat familiar. Ia memiliki sorot mata yang dingin dan menusuk. "Maya, ini kejutan. Kupikir setelah kita putus, seleramu akan membaik," katanya, nadanya penuh sarkasme. Maya seketika menegang. Senyumnya lenyap. "Bima, ada perlu apa kamu di sini?" Pria itu adalah Bima, mantan tunangan Maya yang pernah mengkhianatinya dan membuat Maya sangat terluka, seperti yang pernah ia ceritakan sekilas. Bima melirikku, dari rambutku yang kupaksakan rapi sampai sepatuku yang terasa sempit. Ia sama sekali tidak menghormati keberadaanku. "Siapa ini? Driver barumu? Cukup rapi untuk ukuran sopir," cibir Bima. Napas Maya memburu. Aku bisa merasakan kemarahannya. Sebelum Maya sempat bicara, aku meletakkan sendok garpuku dengan pelan. "Saya Bagas Pranata," kataku, mengulurkan tangan. Bima melirik tanganku dan berpura-pura tidak melihat. "Pranata? Aku tidak pernah mendengar nama itu di lingkaran bisnis. Pasti dari kalangan pedesaan," balas Bima, menekankan kata pedesaan, seolah itu adalah sebuah penyakit. "Benar, saya dari desa," jawabku tanpa rasa malu. Aku berdiri, memastikan posturku tegak, meski jantungku berdetak kencang. "Dan saya adalah suami sah Maya Dwi Pangga. Status yang pernah kamu incar, tapi gagal kamu dapatkan karena kamu sibuk mengincar hal lain, bukan istrinya." Wajah Bima berubah. Ia jelas tidak menyangka aku akan bicara setegas itu, apalagi di depan umum. "Kamu pikir Maya menikahimu karena cinta? Jangan konyol. Dia hanya butuh boneka untuk menangkis bajingan sepertiku. Kamu hanya pion, Bagas. Nikmati saja uangnya selagi masih bisa," desis Bima, suaranya sangat rendah. Aku tidak marah. Aku justru merasa kasihan pada Maya yang harus berurusan dengan pria beracun seperti ini. "Saya tahu diri, Tuan Bima. Saya tahu persis siapa saya. Dan saya tahu persis siapa Maya, istri saya," kataku, menegaskan kata istri. "Dan yang pasti, saya lebih berharga daripada pria yang mengkhianati kepercayaan pasangannya demi kepentingan pribadi. Sekarang, izinkan kami melanjutkan makan malam keluarga kami." Bima mendengus, rahangnya mengeras karena malu. Ia akhirnya berbalik dan pergi,
Namun tatapan peringatannya pada Maya memberitahuku bahwa ini baru permulaan. Maya terdiam lama setelah Bima pergi. Rani yang menyaksikan adegan itu, kini memeluk lenganku erat-erat. "Ayah Raka keren," bisik Rani. Maya mengangkat kepalanya, matanya sedikit berkaca-kaca. "Bagas, kamu tidak perlu melakukan itu. Dia pria yang berbahaya. Dia menyentuh harga diri istri saya, Maya," kataku. "Dan yang terpenting, dia membuat Rani takut. Itu sudah melanggar batas, terlepas dari kontrak kita." Aku menyadari, aku tidak lagi bertindak hanya karena janji di atas kertas. Aku membela Maya karena aku menghargainya. Kehadiranku, latar belakangku yang desa, yang awalnya kupikir adalah kelemahan, kini menjadi kekuatanku. Sebab aku tidak memiliki motif tersembunyi seperti para pria di lingkaran Bima. Aku hanya Bagas, si tukang ngarit, yang menjaga martabat istrinya. Dan itu tulus. Malam itu, saat kembali ke penthouse, Maya berdiri di depan kamarku sebelum aku masuk. "Bagas, terima kasih," katanya pelan. "Aku minta maaf kamu harus menghadapi kebusukan masa laluku." "Tidak apa-apa, Maya," jawabku. "Saya tidak akan membiarkan siapapun merendahkan kamu, atau merusak kebahagiaan Rani. Itu janji saya." Aku tersadar bahwa batasan profesional kami perlahan mulai terkikis, dan hubungan kontrak ini mulai bergeser, meskipun kami belum menyadarinya sepenuhnya. Setelah kejadian dengan Bima, hubungan kontrakku dengan Maya mengambil arah yang tidak terduga. Kami tetap tidur di kamar terpisah, dan kami selalu bersikap profesional di hadapan kolega. Namun, di dalam penthouse itu, dinding-dinding es perlahan mencair. Aku menghabiskan sebagian besar waktuku di rumah. Aku tidak mengerti teknologi startup milik Maya, tetapi aku mengerti bagaimana membuat rumah terasa seperti rumah. Aku mulai menanam tanaman obat di pot-pot balkon yang tadinya hanya diisi tanaman hias minimalis. Bau tanah dan segar kini bersanding dengan aroma AC yang dingin. Maya mulai sering pulang lebih awal. Awalnya, ia beralasan ada dokumen penting yang tertinggal. Tapi aku sering memergokinya hanya duduk di ruang tamu, mengamati aku yang sedang mengajarkan Rani cara membuat layang-layang sederhana dari koran bekas. "Kamu punya bakat jadi ayah, Bagas," katanya suatu sore, suaranya lembut. "Saya hanya melakukan apa yang dulu Bapak ajarkan pada saya," jawabku sambil tersenyum. "Anak-anak butuh ayah yang ada, bukan hanya ayah yang memberi." Seringkali, kami akan berbagi cerita ringan setelah Rani tidur. Maya bercerita tentang kelelahan mengelola perusahaan, tentang rasa kesepiannya sebagai public figure yang harus selalu terlihat sempurna. Aku, sebaliknya, bercerita tentang kesederhanaan desa, tentang bagaimana seekor kambing melahirkan, dan tentang ibu yang kini bisa membeli mesin cuci berkat gajiku. Kehadiranku, yang awalnya hanya perisai, mulai berfungsi sebagai penyeimbang emosional bagi Maya. Ia mulai tertawa lepas, dan sorot matanya tidak lagi setajam dan selelah dulu. Rumah ini tidak lagi terasa seperti museum yang indah dan dingin, tapi terasa hidup. Suatu malam, aku sedang menyortir beberapa peralatan teknis kecil yang rusak di garasi, mencoba memperbaikinya agar bisa berguna di kantor Maya. Aku tidak butuh uangnya, tapi aku butuh kegiatan yang membuatku merasa berguna, bukan sekadar pajangan. Tiba-tiba, Mbak Surti memanggilku dengan panik. "Mas Bagas, Nona Maya demam tinggi." Dia menggigil. Aku segera menuju kamar Maya. Ia terbaring lemah, wajahnya pucat dan keringat dingin membasahi rambutnya. Kontrak kami melarang kontak fisik, tetapi di saat darurat seperti ini, kontrak itu terasa tidak berarti. Aku langsung mengambil inisiatif. Aku mengompres dahinya dengan air hangat, menyelimutinya dengan tebal, dan mencari obat penurun panas di kotak P3K. Aku duduk di tepi tempat tidurnya, mengawasinya, memastikan demamnya tidak semakin parah. "Terima kasih, Bagas," bisiknya lemah. "Kamu tidak perlu repot-repot begini. Mbak Surti bisa mengurusnya." "Saya suamimu, Maya," kataku refleks. Kata itu keluar begitu saja. Saya tidak akan membiarkan istri saya sakit sendirian, terlepas dari apapun isi kontraknya. Aku menyuapinya bubur hangat yang kubuat sendiri, bubur desa sederhana dengan sedikit garam. Ia memakannya dengan perlahan. Kami tidak bicara banyak,
Namun keheningan itu terasa lebih akrab dan intim daripada semua percakapan profesional yang pernah kami lakukan. Ketika demamnya turun keesokan paginya, Maya menatapku dengan mata yang jernih. Ada ekspresi yang tidak pernah kulihat sebelumnya, rasa kagum yang dalam. "Tangan kamu kasar, Bagas," katanya, menyentuh telapak tanganku yang terbiasa memegang arit. "Tapi kamu punya hati yang lembut." Perkataannya itu membuat pipiku menghangat. Aku menunduk, canggung. "Saya hanya melakukan apa yang harus saya lakukan, Maya." "Tidak, Bagas," potongnya. "Kebanyakan pria di lingkunganku akan memanggil dokter dan meninggalkanku. Kamu memilih untuk duduk di sini semalaman. Kamu tulus." Hari-hari berikutnya, batasan-batasan di antara kami semakin memudar. Kami mulai makan malam bersama setiap malam. Kami tertawa bersama. Aku tidak lagi merasa canggung. Dan aku tahu, entah sejak kapan, aku mulai mencintai perempuan yang awalnya hanya kusebut klien kontrak ini. Aku juga menyadari, Maya semakin menyandarkan perasaannya padaku. Ia sering mencari keberadaanku, dan ia terlihat cemas jika aku keluar rumah tanpa alasan jelas. Kami memang menikah kontrak, tetapi perasaan itu tumbuh, subur seperti rumput gajah di ladangku dulu, tanpa bisa dikontrol oleh perjanjian notaris manapun. Namun, di balik kehangatan ini, aku selalu teringat pada kontrak yang akan berakhir sebentar lagi. Kontrak itu adalah batas waktu, dan aku berjanji pada diriku sendiri untuk menepatinya. Aku harus kembali ke desa, sebelum perasaanku ini melukai Maya atau diriku sendiri. Aku mulai diam-diam mencari tahu harga tiket bus untuk kepulangan. Kehidupan kami berjalan damai selama beberapa minggu, meskipun bayangan berakhirnya kontrak selalu menghantuiku. Aku menikmati peran sebagai ayah Raka bagi Rani dan sebagai perisai yang semakin tulus bagi Maya. Namun, kedamaian di dunia elit tidak pernah bertahan lama. Satu sore, aku mendengar suara Maya di ruang kerjanya. Suaranya tegang, bercampur frustrasi dan sedikit ketakutan. Aku mendekat. Maya sedang memegang telepon, wajahnya tertutup tangan yang gemetar. "Tidak. Aku tidak akan menjual sahamku kepadamu, Bima. Itu tidak akan pernah terjadi," hardik Maya, lalu dia membanting gagang telepon. Aku masuk perlahan. "Ada apa, Maya?" "Itu Bima." Maya mengangguk, menyandarkan punggungnya ke kursi dengan lemas. "Dia kembali, Bagas. Bukan untuk menggangguku secara pribadi, tapi untuk menghancurkan perusahaanku." Ia menjelaskan, Bima kini bekerja sama dengan beberapa investor lama yang tidak puas dengan kepemimpinan Maya. Bima mulai menyebarkan rumor, tidak hanya soal pernikahan kontrak kami, tetapi juga tentang dugaan penyalahgunaan dana dan kinerja perusahaan yang menurun. Semuanya bohong, namun terstruktur rapi. "Dia tahu titik lemahku," kata Maya, matanya memerah. "Perusahaanku sedang dalam tahap penggalangan dana besar. Dan Bima menggunakan rumor ini untuk menekan harga saham agar aku terpaksa menjualnya kepadanya dengan harga murah." Ruangan itu terasa dingin dan mencekam. Ini adalah jenis konflik yang sama sekali tidak ku ketahui. Intrik, manipulasi angka, dan hostile takeover. Aku terbiasa dengan masalah nyata seperti kambing sakit atau traktor rusak, bukan permainan uang di balik meja kaca. "Apa yang bisa saya lakukan, Maya?" tanyaku tulus. "Saya tidak mengerti soal saham atau bisnis, tapi saya bisa membantumu mencari celah yang dia gunakan." Maya tersenyum getir. "Kamu tidak perlu repot, Bagas. Ini masalah bisnis kelas kakap. Kamu sudah melakukan lebih dari cukup dengan menjagaku di acara-acara." "Tidak," bantahku. Aku mendekat dan berdiri di samping kursinya. "Saya adalah suamimu, terlepas dari status kontrak. Saya tidak akan membiarkan musuh merobohkan benteng istri saya. Kalau Bima menyerangmu, dia juga menyerangku." Aku mulai mendengarkan penjelasan Maya tentang masalah-masalah teknis perusahaannya. Aku tidak mengerti istilah valuation atau seed funding, tapi aku mengerti prinsip dasar kerja. Jika ada masalah, pasti ada sumbernya. Suatu malam, saat Maya tertidur karena kelelahan, aku membaca sekilas laporan-laporan keuangan perusahaannya yang ia biarkan terbuka. Mataku yang terbiasa menghitung untung rugi penjualan kambing dan harga pupuk, secara naluriah mencari ketidakwajaran. Lalu,
Mataku terpaku pada data pengeluaran operasional. Ada lonjakan biaya untuk sebuah proyek yang terlihat kecil. Proyek yang konon ditangani oleh seorang manajer yang baru direkrut. Manajer yang ternyata dulu pernah menjadi anak buah Bima. Maya, lihat ini, kataku saat sarapan, menunjuk laporan tersebut. Angka ini tidak masuk akal. Ini terlalu besar untuk proyek sekecil ini. Mungkinkah Bima tidak hanya menyerangmu dari luar, tapi juga dari dalam? Maya mengerutkan kening. Ia segera memanggil timnya. Setelah dilakukan audit mendadak, ternyata manajer tersebut memang menyabotase sistem internal dan membocorkan data penting kepada Bima, membuat perusahaan terlihat lebih lemah dari yang sebenarnya. Astaga, Bagas, kamu menyelamatkan kami, seru Maya. Wajahnya yang tegang kini bercampur lega dan haru. Kami terlalu fokus pada serangan publik Bima, sampai lupa bahwa orang dekat bisa berkhianat. Aku hanya tersenyum lega. Aku bangga, latar belakangku yang sederhana justru membuatku melihat masalah secara fundamental, bukan sekadar di permukaan. Namun, Bima tidak menyerah. Dia semakin gencar menyebarkan rumor tentang pernikahan kontrak kami menjelang pertemuan penting dengan investor besar dari luar negeri. Tujuannya jelas, membuat Maya terlihat tidak stabil dan tidak dapat dipercaya. Saat aku melihat Maya menangis di kamarnya, lelah karena harus terus-menerus membuktikan diri, aku tahu ini sudah mencapai klimaks. Aku tidak bisa hanya menjadi pelindung fisik. Aku harus menjadi pelindung martabatnya. Aku akan bicara dengan para investor itu. Maya, kataku tiba-tiba. Maya mendongak, matanya melebar. Tidak, Bagas, itu berbahaya. Bima pasti akan mempermalukanmu, menyeret masa lalumu. Mereka akan meragukan kita semakin keras. Biarkan saja, Maya, kataku, memegang bahunya. Jika mereka ragu karena mereka tahu aku tukang ngarit, biarkan mereka tahu. Kejujuran kita lebih kuat daripada semua intrik Bima. Aku tahu ini adalah pertaruhan besar. Aku akan mempertaruhkan seluruh harga diriku dan sisa waktu kontrakku. Tapi aku harus melakukannya, bukan hanya untuk Maya, melainkan untuk membuktikan pada Bima dan semua orang bahwa cinta dan ketulusan tidak bisa dibeli atau disabotase. Aku harus mengubah kelemahan sosialku menjadi kekuatan terbesar kami. Hari itu adalah hari yang menentukan bagi startup milik Maya. Ruang pertemuan di gedung pencakar langit itu dipenuhi aura serius dan formalitas. Para investor, sebagian besar orang asing dan pebisnis lokal kelas kakap, duduk rapi, menunggu presentasi Maya. Di antara mereka, aku melihat Bima, yang duduk dengan seringai licik, siap menyerang. Aku duduk di samping Maya, mengenakan setelan jas terbaik, milikku, yang kubeli dengan gaji pertamaku, agar terasa lebih, aku. Aku bisa merasakan detak jantung Maya yang tak beraturan. Aku menggenggam tangannya di bawah meja, sebuah pelanggaran kontrak, tetapi sebuah janji dukungan. Presentasi Maya berjalan mulus. Ia menunjukkan angka-angka yang kuat dan visi yang jelas. Namun, begitu sesi tanya-jawab dimulai, Bima langsung mengambil mikrofon. Nona Maya, Bima memulai, suaranya halus namun mematikan. Sebelum kami berinvestasi dalam jumlah besar, kami harus yakin dengan stabilitas manajemen. Ada rumor yang sangat kuat beredar di pasar bahwa pernikahan Anda hanyalah gimmick atau kontrak untuk perisai sosial. Terus terang, kami meragukan integritas pribadi Anda jika Anda tidak bisa jujur soal suami Anda. Semua mata beralih padaku. Aku merasakan panas menjalar di tengkukku. Lalu, lanjut Bima, menunjukku dengan tangannya. Kami ingin tahu, siapa sebenarnya suami Anda ini, Tuan Bagas Pranata? Apa latar belakang pendidikannya? Pengalaman kerjanya? Apa yang membuat seorang CEO memilih pria yang, jika rumor itu benar, hanyalah orang desa tanpa pengalaman bisnis formal? Ruangan itu hening. Beberapa investor tampak menahan napas, menunggu jawabanku. Ini adalah momen yang paling kutakuti, saat latar belakangku dihakimi oleh para penguasa modal. Maya mencoba mengambil mikrofon. Tuan Bima, ini tidak relevan dengan bisnis. Ini sangat relevan, Maya, potongku. Aku melepaskan genggaman tangan Maya, mengambil mikrofon, dan berdiri tegak. Aku melihat wajah Maya yang pucat, tetapi aku harus jujur. Nama saya Bagas Pranata.
Saya lahir dan besar di desa. Aku memulai, suaraku mungkin tidak lantang, tetapi jelas dan bergetar karena emosi. Pendidikan terakhir saya adalah SMA. Saya tidak punya gelar master dari luar negeri. Pekerjaan saya sehari-hari sebelum menikahi Maya adalah mencari rumput atau ngarit untuk pakan ternak. Terdengar bisik-bisik yang riuh. Bima tertawa kecil, seolah rencananya berhasil sempurna. Saya tahu, di lingkungan Anda, fakta ini mungkin terdengar konyol. Lanjutku, mengabaikan Bima. Anda mungkin bertanya, mengapa seorang CEO seperti Maya memilih saya? Jawabannya sederhana. Saya menawarkan sesuatu yang langka di dunia ini, ketulusan. Aku menceritakan pertemuan kami, bagaimana aku menolak uangnya karena rasa tulus ingin membantu, dan bagaimana Maya membutuhkan perlindungan dari orang-orang seperti Bima yang hanya mengincar aset. Saya mungkin tidak mengerti istilah valuation atau merger, Tuan Bima. Tapi saya tahu integritas. Saya tahu cara kerja keras. Dan saya tahu bagaimana melindungi apa yang saya cintai. Ketika perusahaan Maya diserang dari dalam, dari manajer yang pernah bekerja dengan Tuan Bima, saya yang pertama kali menemukan kejanggalan, karena saya melihat angkanya secara fundamental, bukan dari kacamata korporat yang rumit. Aku berhenti sejenak, menatap setiap mata di ruangan itu. Tugas saya di sini bukan untuk mendapatkan saham atau mencampuri bisnis Maya. Tugas saya adalah memastikan bahwa perempuan yang Anda ajak berbisnis ini aman dan bahagia. Saya adalah suaminya. Saya adalah perisai pelindungnya. Dan saya berjanji, selama kontrak ini, Maya akan berdiri tegak, dilindungi oleh nilai-nilai sederhana dari desa, nilai-nilai kejujuran yang sering hilang di kota ini. Keheningan kembali melanda, tetapi kali ini berbeda. Tidak ada cemoohan, hanya keheningan yang penuh pemikiran. Aku bisa melihat beberapa investor, terutama yang paling senior, mengangguk pelan. Mereka, yang telah kenyang dengan kepalsuan bisnis, menghargai kejujuran mentah yang kuberikan. Bima terlihat marah besar. Rencananya untuk mempermalukanku dan Maya gagal. Latar belakangku yang diejek, justru menjadi pembeda, sebuah aset langka yang tidak bisa dibeli. Salah satu investor senior akhirnya angkat bicara, seorang pria paruh baya dari Amerika. Saya tidak peduli Anda dari desa atau kota, Tuan Pranata. Saya peduli dengan integritas. Dan saya melihat integritas yang murni pada Anda. Nona Dwi Pangga, kami akan melanjutkan pembahasan investasi ini. Kami percaya pada Anda. Rapat ditutup dengan kemenangan kecil kami. Bima pergi dengan wajah menahan amarah, sementara Maya langsung memelukku. Bagas, kamu gila. Tapi, kamu menyelamatkan segalanya, bisiknya. Air mata bahagia membasahi jas pinjamanku. Aku merasa lega. Konflik besar sudah terlewati. Aku telah membuktikan diri, bukan demi diriku, tetapi demi Maya. Kontrakku tersisa beberapa minggu lagi. Dan kini, aku harus berpegangan teguh pada janji awalku. Setelah semua ini usai, aku harus kembali. Meskipun perasaanku sudah sepenuhnya untuknya. Setelah pertemuan investor itu, beban berat di pundak Maya seakan terangkat. Perusahaan aman, Bima mundur terdesak, dan yang paling penting, Maya terlihat benar-benar bahagia. Aku telah menyelesaikan peranku sebagai perisai. Aku bahkan telah melampaui tugas yang tertulis dalam kontrak. Namun, keberhasilan ini justru membawa kepahitan bagiku. Kontrak kami tinggal 2 minggu lagi. Setiap malam, setelah Rani tidur dan Maya sibuk dengan pekerjaan, aku duduk di kamarku dan menatap kalender yang kucoret-coret. Garis merah semakin mendekati tanggal akhir. Aku harus pergi. Mencintai Maya bukanlah bagian dari kontrak. Meninggalkan Maya, meskipun itu menyakitkan, adalah bagian dari kesepakatan itu. Aku tidak ingin menjadi pria yang melanggar janji atau, lebih buruk lagi, menjadi pria yang menuntut lebih dari apa yang sudah disepakati. Hanya karena perasaanku berubah. Aku tidak mau Maya merasa terbebani olehku. Aku mulai berkemas. Perlahan, aku memasukkan kembali pakaianku ke dalam tas kain lusuh. Aku menyembunyikan rencana kepulanganku dari Maya. Aku tahu, jika aku mengatakannya sekarang, dia pasti akan menahanku, bukan karena cinta yang tulus, tapi mungkin karena kebiasaan atau rasa terima kasih. Aku harus pergi saat aku masih memegang teguh martabatku.
Suatu sore, aku pulang dari toko buku, tempat aku membeli beberapa buku cerita baru untuk Rani. Aku ingin memberikan kenang-kenangan sederhana yang bisa ia ingat. Aku menemukan Rani sedang duduk di lantai kamar, memegang tas kainku yang setengah terisi. Air matanya sudah membasahi pipi. "Ayah Raka, kenapa ayah berkemas?" tanyanya dengan suara parau, bibirnya bergetar. Aku segera berjongkok dan memeluknya. Bau bedak bayi dan kepolosan Rani membuatku hampir menangis. Ayah harus pulang, sayang," bisikku, berusaha agar suaraku tidak pecah. Ayah punya janji yang harus ditepati. Ayah harus kembali ke desa untuk ibu dan kambing-kambing ayah. Rani menggeleng keras, memeluk leherku erat-erat. "Nggak mau. Rani mau ayah di sini. Rani nggak mau ayah pergi lagi. Ayah sudah janji jadi ayah Rani. Ayah akan selalu jadi ayah Rani di hati ayah," kataku, mencium puncak kepalanya. "Tapi janji ini sudah lama dibuat, sayang." Tangisan Rani berubah menjadi histeris. Aku tak berdaya menenangkan hatinya yang terluka. Suara tangisan Rani menarik perhatian Maya. Ia berlari masuk kamar dan terdiam saat melihat tas kainku dan Rani yang menangis tak terkontrol di pelukanku. "Bagas, apa yang terjadi?" tanya Maya, matanya menatapku tajam. "Maya, kontrak kita tinggal seminggu lagi," kataku pelan. "Aku harus bersiap." Wajah Maya mendadak pucat. Ia pasti sudah lupa dengan tanggal itu, tenggelam dalam kesibukan dan kehangatan yang kami bangun. "Tapi, kenapa secepat ini? Kenapa kamu tidak bicara dulu padaku?" "Aku tidak mau kamu merasa terpaksa, Maya. Jelasku. Aku sudah menyelesaikan tugas yang kamu minta. Bima sudah aman. Perusahaan stabil. Aku harus memenuhi janjiku. Aku sudah berjanji tidak akan menuntut apapun dari pernikahan ini, termasuk hak untuk tinggal lebih lama." Malam itu, kami berdua diliputi keheningan yang menyesakan. Kami makan malam dalam diam, diselingi isak tangis Rani yang masih sesekali terdengar. Aku merasa seperti pengkhianat. Setelah Rani tidur, aku menemui Maya di balkon. Pemandangan lampu kota yang dulu kukagumi kini terasa dingin dan jauh. "Bagas, setelah semua yang kita lalui," kata Maya, suaranya pelan dan tertahan. "Apakah kamu tidak mau mempertimbangkan untuk tinggal? Kita bisa mengubah kontrak itu." "Kita bisa." "Kita tidak bisa, Maya," potongku. "Aku sudah jatuh cinta padamu. Aku jatuh cinta pada Rani. Aku jatuh cinta pada rumah ini yang tadinya terasa asing, kini terasa seperti satu-satunya tempat yang ingin kutinggali." Aku menoleh, menatapnya. "Dan karena aku mencintaimu, aku harus pergi. Aku tidak mau kamu merasa terikat, atau kasihan padaku. Aku tidak mau kamu berpikir aku merengek untuk tinggal setelah kamu kaya. Aku harus kembali ke desaku, dengan harga diri yang utuh, dan mengenang 1 tahun yang paling indah dalam hidupku." Maya menunduk, air mata menetes ke pagar balkon. "Jadi, karena kamu mencintaiku, kamu akan meninggalkanku?" tanyanya, suaranya pecah. Aku menghela napas, menahan air mata. "Ya, agar kita berdua tidak melanggar janji. Dan agar kamu bisa mencari pria yang benar-benar selevel denganmu, yang bisa kamu cintai tanpa ada bayang-bayang kontrak, tanpa ada rasa hutang budi." Aku meninggalkannya di balkon. Aku tahu, keputusanku menyakitinya, tetapi lebih menyakitkan lagi bagiku. Aku hanya punya beberapa hari lagi untuk menikmati peran ayah Raka dan suami Maya. Setelah itu, aku harus kembali ke aroma jerami, meninggalkan aroma parfum dan AC dingin selamanya. Kontrak mungkin berakhir, tapi aku tahu, cintaku tidak akan pernah berakhir. Hari terakhir kontrak. Tanggal yang sudah kucoret-coret di kalender itu kini terasa seperti palu godam. Suasana di penthouse terasa seperti upacara berkabung. Rani tidak mau bicara denganku sejak hari ia melihatku berkemas. Ia hanya diam, memeluk boneka panda kecilnya. Maya menghindari kontak mata denganku, fokus pada pekerjaannya yang tiba-tiba menumpuk. Aku menghabiskan pagi itu dengan membersihkan kamarku, memastikan tidak ada jejak bagasi tukang ngarit tertinggal di apartemen mewah ini. Aku merasa aneh. Aku datang tanpa membawa apa-apa selain sebuah tas kain, dan aku akan pergi dengan cara yang sama. Siang hari,
Maya keluar dari ruang kerjanya. Dia tampak formal, mengenakan pakaian kerja yang kaku. "Bagas, sebelum kamu pergi," katanya, suaranya datar. "Aku sudah menyiapkan semua yang kita sepakati. Dana modal usahamu di desa sudah kutransfer. Dan ini..." Dia meletakkan sebuah amplop tebal di meja. "Ini adalah bonus kinerja, atas perlindungan dan semua bantuanmu selama ini. Ambil. Itu hakmu." Aku mendorong amplop itu kembali padanya. "Tidak, Maya. Aku tidak mau bonus apapun. Gaji yang kau berikan sudah cukup untukku. Aku pergi bukan untuk uang." Wajah Maya menegang. "Jadi, kamu ingin menyulitkanku di hari terakhir?" "Aku hanya ingin menepati janjiku sampai akhir, Maya. Tidak ada tuntutan, tidak ada bonus, tidak ada utang budi," kataku, mencoba menjaga ketenangan. "Baiklah," bentaknya, amarah yang ditahannya meledak. Ia mengambil amplop itu dan merobeknya menjadi dua. "Kalau begitu, jangan pergi." Kami berdua terdiam. Suara robekan kertas itu memecah keheningan di seluruh ruangan. "Aku akan pergi, Maya," kataku. Aku mengambil tas kainku dan menggendongnya di punggung. Waktunya sudah habis. Aku melangkah ke pintu. Ini adalah saat tersulit. Aku tahu jika aku menoleh, aku tidak akan bisa pergi. Aku harus pergi sekarang, sebelum air mataku jatuh. "Ayah Raka, tunggu." Rani berlari dari kamarnya, memeluk kakiku dari belakang. Kali ini ia menangis keras. Suaranya benar-benar menyayat hati. "Ayah, jangan pergi. Rani mau ayah di sini." "Rani, sayang. Ayah harus pergi. Tapi ayah akan selalu ingat Rani," kataku, berusaha melepaskan pelukan Rani dengan lembut. "Tidak," teriak Rani. Tiba-tiba, Maya berlutut di sebelah Rani. Ia tidak melihat Rani, ia menatapku. Tatapannya kini bukan lagi tatapan CEO atau istri kontrak, tetapi tatapan seorang wanita yang putus asa. "Jangan pergi, Bagas," katanya, suaranya bergetar. "Aku tidak bisa. Aku tidak bisa membiarkanmu pergi." Aku menunduk. "Maya, aku sudah bilang." "Dengarkan aku," potongnya. Air mata membasahi pipinya. "Sejak kamu datang, rumah ini hidup." Rani tersenyum. "Dan aku merasa aman. Bukan hanya dari Bima, tapi dari rasa kesepianku." Dia mengeluarkan sesuatu dari laci meja kecil di dekatnya. Itu adalah salinan surat perjanjian pranikah yang kami tanda tangani di hadapan notaris setahun yang lalu. Klimaks puncak. Maya merobek-robek salinan kontrak itu di depan mataku. Sobekan kertas itu jatuh ke lantai marmer. "Aku merobek perjanjian ini," katanya. Suaranya tegas di antara isak tangisnya. "Aku melanggar janji kita. Aku tidak peduli dengan semua syarat yang ada. Aku tidak peduli dengan kesepakatan bahwa kamu harus pergi. Aku ingin kamu tetap di sini, Bagas," katanya, menatapku dengan mata penuh cinta yang tulus. "Aku ingin kamu tinggal bukan lagi sebagai suami kontrak, bukan sebagai perisai yang kubayar, tapi sebagai suami sungguhan. Aku membutuhkanmu. Kami membutuhkanmu. Aku mencintaimu, Bagas." Pengakuannya itu menghantamku seperti gelombang. Aku, yang selama berbulan-bulan mencoba menahan diri demi martabat, kini harus menghadapi fakta bahwa perasaanku ternyata terbalas. Ia yang berstatus CEO, ia yang memegang kendali, justru ia yang melanggar kontrak demi cinta. Aku menjatuhkan tas kainku. Aku berlutut di depannya, tepat di samping Rani. "Aku juga mencintaimu, Maya," bisikku, air mataku yang kutahan kini mengalir deras. "Aku mencintaimu sejak hari pertama aku melihat ketulusan di matamu. Tapi aku tidak bisa memintamu untuk melanggar janji." "Kalau begitu, biarkan aku yang meminta," katanya, meraih tanganku yang kasar. Aku menarik napas dalam-dalam. Aku merogoh saku kemejaku yang lusuh. Aku mengeluarkan sebuah cincin yang sangat sederhana, bukan berlian mahal, melainkan cincin perak tipis yang kubeli dengan sedikit uangku dulu, dengan niat untuk melamar Maya suatu hari, andai saja aku tidak sedang terikat kontrak. "Aku tidak punya kekayaan," kataku. "Aku hanya punya diriku dan cintaku. Maya Dwi Pangga, maukah kamu menikahiku?"
Bagas Pranata, si tukang ngarit, untuk yang kedua kalinya, kali ini selamanya, tanpa kontrak, tanpa syarat, hanya dengan hati. Maya tidak menjawab. Ia hanya mengangguk berkali-kali, air mata bercampur senyum kebahagiaan. Aku menyematkan cincin perak itu di jari manisnya, di samping cincin pernikahan kontrak yang kami kenakan selama setahun. Rani, yang kini memeluk kami berdua, tertawa bahagia. Ayah Raka tetap di sini. Kami memeluknya erat. Kontrak sudah berakhir. Masa depan yang baru-baru saja dimulai. Kertas kontrak yang robek itu tergeletak di lantai, tetapi ikatan di antara kami terasa lebih kokoh daripada baja. Keputusan Maya untuk merobek perjanjian, dan pengakuan tulusnya, adalah bukti bahwa cinta sejati memang tidak mengenal kelas sosial atau batasan legal. Kami tidak terburu-buru. Kami mengambil waktu untuk saling jujur tentang perasaan yang terpendam selama setahun terakhir. Aku menceritakan semua keraguanku, rasa minderku, dan perjuanganku untuk menahan cinta. Maya menceritakan betapa ia merindukan ketulusan dan bagaimana kehadiranku telah menyembuhkan luka masa lalunya. Kami memutuskan untuk menikah lagi. Kali ini, bukan di Kawa dengan suasana tegang, melainkan di halaman belakang penthouse, sederhana namun penuh makna. Hanya ada ibu, Rani, dan beberapa orang terdekat Maya yang kami percayai. Saat aku mengucapkan ijab kabul untuk kedua kalinya, rasanya sangat berbeda. Kata-kata itu kini keluar dari hati, bukan dari tuntutan kontrak. Kami berjanji untuk selamanya. Cincin perak sederhanaku bersinar di tangan Maya, jauh lebih berarti daripada semua perhiasan yang ia miliki. Kehidupanku pun berubah total. Aku tidak lagi menjadi suami kontrak atau perisai. Aku adalah suami dan ayah Raka seutuhnya. Aku tidak lagi merasa canggung. Kini, aku bangga berdiri di samping Maya. Aku tetap menolak untuk terlibat dalam urusan finansial perusahaan Maya secara langsung, menjaga prinsipku. Namun, aku tidak bisa diam saja. Aku mulai menggunakan pengetahuan sederhanaku untuk hal-hal yang lebih besar. Perusahaanmu bergerak di bidang teknologi, Maya, kataku suatu hari. Tapi di desa, banyak sekali petani yang butuh akses informasi harga pasar, cuaca, dan pinjaman modal yang adil. Mungkinkah kita membuat jembatan teknologi? Maya, dengan matanya yang selalu berbinar mendengarkan ideku, menyambut usul itu. Aku diberi peran baru, menjadi penasihat di bagian Corporate Social Responsibility, CSR, menghubungkan teknologi canggih Maya dengan kebutuhan komunitas pedesaan dan petani. Aku menggunakan pengalamanku di desa untuk membuat program yang benar-benar bermanfaat. Aku kini bolak-balik antara Jakarta dan desa. Di Jakarta, aku adalah suami CEO yang berwibawa. Di desa, aku tetap Bagas, anak desa yang mengurus kambing dan ladang, kini membawa ide-ide segar dari kota. Rani adalah yang paling bahagia. Ia mendapatkan sosok ayah yang penuh perhatian, yang bisa membawanya berkeliling kebun binatang dan juga mengajaknya melihat bintang di tengah malam yang gelap di desa. 6 bulan setelah pernikahan kami yang sesungguhnya, kami sedang duduk di balkon, menikmati senja Jakarta. Maya menyandarkan kepalanya di bahuku. Aku tidak pernah menyangka, Bagas, bisiknya, bahwa mobil mogok itu adalah hadiah terindah dalam hidupku. Aku pikir aku hanya butuh perisai, ternyata aku butuh rumah. Dan aku pikir aku hanya butuh gaji untuk ibu. Balasku, mencium keningnya. Ternyata, aku mendapatkan seluruh duniaku di sini. Kami berhasil membuktikan bahwa cinta tidak mengenal jurang perbedaan. Kesenjangan kelas sosial antara si tukang ngarit dan CEO ternama, yang awalnya dipandang sebagai aib, justru menjadi landasan hubungan yang kokoh, sebab kami tidak datang satu sama lain dengan motif tersembunyi, melainkan hanya dengan ketulusan yang sesungguhnya. Kini, setiap kali aku melihat mobil mewah di jalan, aku tidak lagi merasa minder. Aku tersenyum, mengenang hari ketika sebuah kabel aki yang kendur membawa aku, si pemuda sederhana dari desa, menuju cinta sejati. Aku tetap Bagas, dan aku bangga menjadi suami dari Maya Dwi Pangga, dan ayah Raka bagi Rani. Kisah kami adalah kisah tentang kontrak senja yang berakhir, digantikan oleh ikatan abadi yang bersinar di bawah senja.